ulangi. Pak Jenderal, ini sudah ditetapkannya 8 tersangka dari 12 terlapor. Ya gini, masih ada 4 lagi nih bakal nyusul kira-kira atau seperti apa, atau memang hanya stuck di 8 tersangka ini aja di kasusnya tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita berbicara tentang masalah akidah penegakan hukum, tentu kita lihat substansinya. Kalau ditanyakan tadi apakah hanya 8 atau nanti bergulir ada yang lain, nanti tinggal kita lihat perkembangan daripada hasil penyidikan. Apakah dah nyamber kepada yang lain-lain, yang ada irisannya, yang ada relevansinya, yang pernah mengutak-ngatik tentang permasalahan itu, nanti kita lihat. Nah, tapi yang penting sekarang, dari perjalanan peristiwa ini ya, dari mulai lidik dilakukan, kemudian naik sidik, kemudian dalam sidik ini kan untuk menemukan peristiwanya. Dapat peristiwanya ternyata terjadi suatu peristiwa pidana, pencemaran nama baik ya, membuat seseorang itu jadi tercemar dan lain sebagainya, kemudian dengan ujaran kebencian. Nah, ditetapkanlah sebagai tersangka. Nah, itu yang 8 orang itu yang terdiri dari 2 klaster itu. Nah, namun kalau ada pengembangannya nanti ke depan, nanti tinggal kita lihat apakah hasil penyidikan ini nanti menyentuh kepada person-person yang lain yang ada irisannya nanti. Kan kita tidak bisa mempeta komplit itu. Kan itu adalah kewenangan daripada penyidik, dan dia yang mengetahui, mengerti, memahami peristiwa penyidikan yang dia lakukan. Gitu kira-kira ya. Oke, Pak Jenderal, ini kan melihat pasal berlapis yang diterapkan untuk 8 tersangka ini. Ada juga yang menyebut tidak, kenapa mesti pasal berlapis ya? Pak Jenderal mungkin sudah tahu siapa yang saya singgung di sini. Ya, udah paham saya. Begini, siapapun yang ngomong, dia bukan penyidik. Dia tidak punya kewenangan untuk mengomentari berapa pasal yang mau diterapkan penyidik, termasuk saya. Saya mantan penyidik seumur hidup, tapi saya tidak berani komentar tentang apa yang diberikan oleh penyidik di dalam menangani peristiwa ini. Ingat baik-baik, kita orang luar cuma ngelihat dalam kacamata luar, tidak tahu kedalaman daripada isi penyidikan, isi apa yang mereka lakukan, kan nggak ngerti kita. Berapa saksi, berapa bukti, dan lain sebagainya, uji lapor, minta keterangan ke UGM atau saksi yang lain. Apa kita tahu isinya dalam pemeriksaan, dalam BAP-nya? Kan nggak tahu. Terus tiba-tiba kita langsung menjas, harusnya kena sekian aja, jangan sekian. Lah emang lo penyidiknya? Kan pertanyaan kan gitu. Udahlah, kalau kita bukan penyidiknya, bukan nangani, nggak sok tahu, gitu loh. Jangan sok tahu menentukan harusnya tentang pasal ini. Emang yang nangani siapa? Saya kan ngomong apa adanya. Yang nangani ya penyidik. Saya aja nggak bisa untuk memberikan menjustis bahwa harusnya dikenakan pasal sekian. Loh, tahu dari mana kau? Emang arah penyidikan kami kemana larinya? Emang tahu nggak menyentuh kemana-mana aja? Kan nggak ngerti. Nah itu makanya kita orang luar jangan sok menjustis apa yang dilakukan oleh penyidik. Mereka sudah melakukan secara simultan, rapat, menyelidiki dengan tim, koordinasi. Tiba-tiba kita memberikan statement yang hanya kita tahu kulit spot. Nggak nyambung kan? Kan saya hanya ngomong nggak enak nanti bilang tuh nggak nyambung, Jack. Gitu kan? Oke? Pak Jenderal, tadi malam juga kita sempat ngobrol sedikit tentang sama ahli pidana juga. Itu kan statement dari UGM kan sudah didapatkan ya, bahwasannya ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Tapi beliau sendiri mengatakan itu hanya statement. Gimana menurut Pak Jenderal? Saya tanya sekarang media, pertanyaan saya tadi. Media sekarang nikah, ada surat nikah kan? Ada. Dari KUH dengan dari catatan sipil. Betul. Saya tanya, kamu punya surat nikah nggak? Menurut saya palsu. Marah nggak? Marah nggak kira-kira? Nah, kesimpulannya, ya, memberi mandat tentang masalah ijazah dan penerima mandat tentang ijazah itu aja tidak ada bersengketa. Jadi perlu saya sampaikan secara akidah hukum, yang namanya di petun itu adalah sengketa kebijakan atau keputusan yang bertentangan dengan undang-undang. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang tidak ada hubungan hukumnya dengan peristiwa itu tidak punya hak kewenangan untuk melakukan justice dan untuk minta pembuktian. Karena dia tidak merasa dirugikan. Kita harus cerdas hukum gitu loh. Lalu UGM sebagai pemberi mandat itu memberi ijazah tidak ngomong, mengakui. Kemudian penerima mengakui sesuai dengan kualifikasi dia. UGM sudah menilai kualifikasi seorang, makanya diberikanlah ijazah. Yang terpihak ini aja tidak bersengketa, ke orang lain yang ribut. Yang mengeluarkan produk itu siapa? Terus kenapa kau kulit-kuliti itu? Apa hakmu? Kau punya kewenangan nggak untuk meminta itu? Kan nggak punya kewenangan. Nah, ayo kita berpikir cerdas lah. Jangan hukum, jangan ilmu digunakan untuk mencederai masyarakat. Ini harus saya sampaikan kepada masyarakat supaya kalian cerdas hukum semua gitu loh. Kecuali kalau seandainya ya yang menggugat ini adalah orang yang terdampak daripada kebijakan itu. Terdampak, makanya dikatakan antar pihak yang bersengketa. Berarti ada salah satu yang dirugikan, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dia petunkan. Itulah kira-kira ya. Jadi jangan samakan petun dengan pidana. Ini ranah ini kan sudah jalan. Makanya ranah pidana yang berjalan, yaitu pencemaran nama baik itu, jalan kebencian undang-undang ITE. Oke. Ya. Oke, Pak Jenderal, ini kan hari Kamis para tersangka ini akan diminta BAP di Polda Metro Jaya sebagai tersangka nih. Apakah kemungkinan potensi besar ini tidak kembali ke rumah masing-masing atau gimana nih Pak Jenderal? Nah, melihat pasal inilah habis saya. Makanya saya kan orang luar. Siapapun yang kasih komentar itu sama orang luar. Saya tidak berani memberikan jawaban itu. Karena yang punya hak kewenangan adalah penyidik, bukan Ricky Sitohang. Paham ya? Berarti orang luar juga jangan sok-sokan juga memberikan statement tentang hal yang kau tidak ketahui. Saya balikin lagi itu. Saya nggak berani apa ditahan atau tidak. Itu kan hak subjektif daripada seorang penyidik. Mau ditahan kan ada beberapa kriteria. Kenapa ditahan tuh? Takut melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Daripada ini terjadi, dia ditahan. Nah, tinggal nanti penyidik akan menilai ini layak ditahan atau tidak. Tapi kalau penerapan pasalnya sudah bisa ditahan. Tapi masalah menahan atau tidak, saya nggak bisa jawab. Karena bukan kewenangan saya. Saya harus objektif gitu loh ya. Saya nggak mau mentang-mentang saya mantan penyidik seumur hidup, sok tahu saya gitu kan. Saya cuma lihat kulit luar kok sok tahu untuk menjas penyidik yang sekarang. Walaupun itu junior-junior saya, tapi dia punya hak kewenangan. Saya nggak punya hak kewenangan. Jangan saya intervensi penyidik, nggak boleh. Gitu kira-kira ya. Jenderal, sedikit ya, tadi kan Pak Jenderal bilang bahwa menanyakan apapun dengan pribadi dia, tapi kan berbalik dengan ijazah Pak Jokowi itu kan dia itu kan mantan presiden lah, ya kan, yang bisa harus dipertanyakan soal ijazahnya. Beda perkara dengan orang yang kita tanya itu kan pejabat publik lah pertanyaan. Nah itu perbedaannya apa kalau pejabat publik untuk Saya bertanya sekarang kepada media lagi, saya balikin. Pejabat publik mana dia? kan mantan. Yang pertama, mantan, jangan bilang mantan. Di sini kan bicara kita faktual gitu loh. Ya. Saya udah katakan, KPU saja tidak bicara. Ya. Berarti bodoh dong KPU itu semua. Kenapa meloloskan jadi calon kontestan? Nah itu dia pertanyaan. Ya. KPU di provinsi bodoh dong, kenapa meloloskan? KPU di Indonesia bodoh dong, kenapa meloloskan seorang Jokowi? Dan ingat, berhadapan dengan kontestan yang sekarang Presiden Republik Indonesia. Ini pakai ilmu logika ya. Ternyata Pak Prabowo aja tidak protes. Bahkan di dalam kabinet yang kedua ikut menjadi menteri. Berarti langsung atau tidak langsung Pak Prabowo mengamini, mengakui keberadaan pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa? Dia ada di dalamnya. Jangan diamputasi. Nah, kalau secara hukum Anda tanyakan, saya sudah jelaskan tadi. Yang tidak ada hubungan hukumnya, tidak punya hak kewenangan mempertanyakan hak privasi seseorang, ijazah seseorang. Yang berhak mempertanyakan adalah orang yang memberikan mandat itu. Kalau dia keberatan, yang saya katakan tadi UGM. UGM rasa saya tidak merasa memberikan ijazah sama ini. Saya tuntut dia, saya petunkan dia. Nah,
itu baru. Kalau orang lain mana ada haknya? Kedua belah pihak aja nggak bersengketa, nggak ribut. Walaupun pejabat publik. Siapapun itu. Nggak usah bawa pejabat publik di sini. Kita berbicara tentang personal. Apa yang dirugikan daripada seorang Jokowi kepada orang-orang itu? Nggak ada kan? Oke. Ya sudah itu aja. Kita berpikir positif aja gitu loh. Jadi Jadi nggak usah tergiring dengan opini yang dibikin oleh masyarakat yang menyesatkan gitu loh. iya, pertanyaan kan saya ke Pak Jenderal. Nah itu jawaban saya. Oke. Tapi dengan proses yang berjalan banyak perdebatan. Oke lah, proses dia sebagai mahasiswa atau sebagai fakultas keluaran UGM. Tapi dengan prosesnya itu yang buat jadi pertanyaan. Nah itu bagaimana menanggapi? Jawaban saya bukan itu. Jawaban saya cuma satu. Bukan berbicara tentang perdebatan, tapi berbicara tentang proses hukum. Oke. Kalau perdebatan di warung kopi juga bisa terjadi. Yang diperdebatin kita juga nggak jelas. Karena itu tidak bernuansa hukum. Tapi kalau perdebatan di arena hukum perlu pembuktian, data, fakta. Itu. Jadi kalau kita perdebatan di masyarakat, saya nggak mau peduli dengan perdebatan itu. Karena ini sudah bermain di arena hukum. Ayo kita berpikir positif. Berpikirlah kita menunggu arena hukum ini ya dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang yang dipercayakan oleh negara, kan gitu. Jangan ikut-ikut berdebat di masyarakat tidak mengerti situasi kondisi seolah-olah paham. Saya nggak mau dengar itu. Saya dengar adalah proses hukum yang sudah berjalan. Nah kalau memang ada masing-masing pihak atau antar pihak yang berkeberatan dengan proses ini, ayo uji data, uji fakta. Silakan nanti di arena pengadilan buktikan. Pak Jokowi pasti akan dipanggil untuk memberikan penjelasan tentang masalah itu. Tunggu saja arena itu, nggak usah kita berdebat macam-macam. Ini kan bukan kita pengadilan jalanan, pengadilan yang berdasarkan undang-undang. Kita kan orang berilmu, orang yang punya akal. Jangan ikut-ikut orang yang menyesatkan. Walaupun itu analisa. Analisa itu bukan hukum, analisis itu kan bisa salah, bisa benar. Betul. Tapi produk hukum itu pasti benar. Kan gitu. Karena dilakukan dengan uji pembuktian. Itulah kira-kira. Pasti dia akan bermain di arena undang-undang. Undang-undang sudah pasti. Analisis belum tentu. Paham nggak kira-kira ini? Nah ya itu aja. Jadi saya harus berpijak kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang sudah disahkan, dan itu must be, pasti. Karena undang-undang tidak bisa dibelok-belokin karena sudah tertulis 310 isinya ya ini, 311 isinya ini. Jangan mau-maunya saya bikin 310 ini. Gitu kira-kira. Ya. Jadi intinya tidak mencari-cari apapun dengan pasal yang hari ini banyak berbicara bahwa ini penyelundupan atau apalah, nggak ada dengan proses itu. Ya nanti lah penyelundup mobil. Oke. Kalau penyelundup pasar emang lo yang nangani. Ini kan pendapat masyarakat. Ya masyarakat, pendapat masyarakat yang menyesatkan jangan diikuti. Nah makanya Pak Nah, Jenderal, bisa ya penyelundupan pulpen gitu kan. Tapi kalau undang-undang tuh nggak bisa diselundupkan karena datanya fakta, gitu ya. Silakan apa? Pak Jenderal, mungkin balik lagi ke sebelumnya. Menurut Pak Jenderal, kenapa sih Roy Suryo menanyakan soal ijazah palsu tersebut? Kenapa? Mungkin tuh dari Pak Jenderal sendiri kenapa gitu sampai sebegitu? Nah, saya juga bingung. Kamu bingung, saya lebih bingung. Gitu. Sekarang begini, urgensinya apa? Terus kalau seandainya dia petik permasalahan, terus keuntungan bagi dia apa? Yang mau dipetik apa? Nah, harusnya Anda tanyakan kepada Roy Suryo, ada apa kamu sebenarnya seperti ini? Dengan mempersepsikan seolah-olah ini keterbukaan publik. Keterbukaan publik itu bukan seperti itu. Bukan berarti keterbukaan publik juga sesuka-sukanya. Ada hal-hal yang privacy yang tidak bisa untuk dilakukan dalam keterbukaan publik. Keterbukaan publik itu yang bernuansa kepada publik. Baru keterbukaan publik, tidak bisa ditutupi. Tapi kalau keterbukaan publik tentang hak privasi seseorang, itu nggak bisa. Itu dilindungi oleh undang-undang. Ada tuh undang-undang keterbukaan privasi, bukan gebiak-kuya semua, enggak. Gitu loh kira-kira gitu ya.